Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira dengan NPM 120404 ini memaparkan untuk materi keamanan sistem informasi dengan bagiannya itu OASP yang keenam, yaitu kesalahan konfigurasi keamanan. Di sini saya mengajunya ke beberapa referensi. Yang pertama pengertian, yaitu menjelaskan tentang pengertian kerentanan dan kesalahan konfigurasi keamanan. Yang kedua alasan rentan terhadap serangan, yaitu menjelaskan tentang bagaimana kesalahan konfigurasi rentan terhadap serangan. Lalu cara mencegahnya, menjelaskan tentang pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah si serangannya. Lalu contoh skenario serangan, memperlihatkan contoh skenario serangan terhadap kesalahan konfigurasi keamanan. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari kesalahan konfigurasi keamanan itu suatu masalah yang terjadi ketika sistem atau aplikasi tidak dikonfigurasi dengan benar untuk menjamin keamanan yang diinginkan. Pengaturan yang tidak tepat dan tidak benar memperbarui konfigurasi dengan benar, tidak mengikuti standar keamanan yang dihasilkan, dan kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan serangan. Lalu alasan rentan kenapa kesalahan konfigurasi keamanan menjadi rentan terhadap serangan, yaitu tidak benar dalam melakukan konfigurasi untuk permission pada option service. Lalu cara menghindar error memperlihatkan stack trace. Jadi kayak kalau ada error kita langsung kasih tahu, kan biasanya ada tuh kita nggak buat back request, langsung aja kesalahannya ini, dan itu sangat tidak baik ya, karena para penyerang bisa memanfaatkan error itu, berarti kelemahan kita ada di situ. Jadi sebaiknya untuk error-error seperti itu ditampilkan back request, halaman back request saja. Lalu fitur-fitur yang tidak digunakan masih di-enable atau di-install. Jadi beberapa fitur lebih baik kalau tidak digunakan di-uninstall saja. Lalu untuk sistem yang telah diupdate, fitur security terbaru tidak digunakan atau belum dikonfigurasi. Jadi masih bisa dihack lah ibaratnya kalau sistem yang fiturnya fitur security-nya nggak diupdate. Lalu akun default dan passwordnya masih dibolehkan dan tidak pernah diubah. Jadi kalau akun default ini kayak kita masih bisa masuk admin, terus passwordnya username-nya admin, terus passwordnya 123. Lebih baik yang seperti itu diganti saja atau tidak usah dipakai untuk waktu setelah di-deploy atau di-hosting. Lalu server tidak mengirim security hidden atau di-reverse atau tidak diatur dengan secure values. Itu tuh di server ya, concernnya di server. Lalu masuk ke cara pencegahannya. Di sini proses hardening dapat diulang akan mempercepat dan memudahkan untuk membuat melakukan deploy ke environment lainnya yang dikunci dengan tepat. Lalu yang tadi ya, mengirim security direct request ke klien, contoh security headers. Lalu sebuah tabs untuk meninjau dan memperbarui konfigurasi yang sesuai untuk semua security nodes. Update dan patches sebagai bagian dari proses patch management. Terus sebuah proses otomasi untuk memverifikasi keaktifan dari konfigurasi dan setting di semua environment. Skenario serangan dari kesalahan konfigurasi keamanan dapat digambarkan dari server aplikasi datang dengan sampel aplikasi yang tidak dihapus dari server production. Sampel aplikasi tersebut memiliki kelemahan keamanan yang dapat memkompromis server. Jadi kayak bisa ini ya, nyaman gitu loh, karena kan masih pakai yang ibaratnya masih, kan kita tuh kadang ada buat kalau aplikasi kan ada yang kayak misalnya di lokalnya, terus yang di apa ya, kayak bilang aplikasi yang masih contoh-contoh gitu. Terus
konfigurasi server aplikasi membolehkan error message yang detail. Nah, sebaiknya yang error-error yang detail itu tidak harus ditampilkan di depan layar gitu, di layar klien atau user. Terus directory listing tidak dinonaktifkan di server. Sebuah penyerang menemukan bahwa mereka dapat melihat list directory. Itu sangat tidak beda. Baru sebuah cloud server provider memiliki permission default open untuk sharing di internet pada pengguna CSP lainnya. Ini memungkinkan untuk data sensitif yang disimpan pada cloud storage untuk diakses. Contoh demo aplikasi. Baik, untuk demo aplikasi akan saya tampilkan. Oke. Oke, di sini saya akan membuat demo aplikasi dari kesalahan konfigurasi keamanan. Di sini saya pernah membuat akun aku @gmail.com sebagai akun default. Di sini saya masukin terus kedua-tiga. Nah, dia masih bisa masuk dan ini tuh terindikasi bisa dianalisa oleh para penyerang. Jadi lebih baik untuk tidak menggunakan ini sebagai akun, sebaiknya akun default ini ditiadakan untuk mencegah dari kesalahan keamanan konfigurasi, kesalahan konfigurasi keamanan. Baik, kembali ke sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.